halaman 3 masuk ke halaman 4. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu summa taballahu alaihim summa amu wa sammu katsirum minhum wallahu basirum bima ya'malun. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencana pun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Maka karena itu mereka menjadi buta dan peka. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli lagi, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Mengenai pembunuhan nabi atau rasul, contoh nabi atau rasul yang telah dibunuh oleh Bani Israel, dan adab Allah, mereka dijadikan buta dan tuli. Maksudnya tuli dan buta hatinya atau buta dan tuli jasadnya, Ustaz. Nabi yang sudah dibunuh oleh Bani Israel, ya. Contohnya Nabi siapa? Ya. Nabi siapa? Coba nanti kita lihat dulu dalam kitab tafsirnya. Tapi yang jelas Bani Israel itu setiap ada nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka, sebagian didustakan, tidak dijawab seruannya, sebagian yang lain dibunuh. Ya. Itulah Bani Israel, tidak suka dengan kebenaran, tidak suka dengan seruan ketaatan. Sudah tidak menjawab seruan Nabi yang Allah utus, malah dibunuh. Namun demikian, Allah itu maha luas pengampunannya. Di antara mereka itu betul-betul mengakui kesalahan, bertobat betul kepada Allah, ada yang diterima tobatnya oleh Allah. Tapi setelah diterima tobatnya oleh Allah, malah kembali buta lagi, tuli lagi. Buta tuli di situ maksudnya matanya tidak bisa melihat kebenaran seruan dari para nabi yang Allah utus, telinganya tidak mau mendengar. Sebetulnya ya mendengar, tapi masa bodoh. Hanya dia anggap sebatas teriakan-teriakan saja seruan kebenaran itu. Persis sekali dengan binatang, bahkan lebih rendah. Binatang itu kalau dipanggil oleh penggembalanya, binatang itu ya dengar, tapi hanya sebatas teriakan. Illa du'a wa nida'a. Coba itu dibaca itu Quran surat Al-Isra ayat 71 atau Al-Baqarah atau apa ya, ayat 71 itu. Wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Mari.
Al-Baqarah 171. Ya, 71 Al-Baqarah. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'aa wa nidaa summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Ada notnya tidak? Catatan dalam ayat ini, orang kafir disamakan dengan binatang yang tidak mengerti arti panggilan pengembalanya. Nah, itulah tuli, bisu, buta. Bukannya tuli secara fisik, bukan. Dia masih mendengar seruan ketaatan pada Allah, seruan kebaikan. Dia dengarkan seruan-seruan itu. Tapi masa bodoh, hanya sekedar mendengar, tetapi tidak mentaati apa yang dia dengar. Hanya sekedar as-sam'u, tapi tidak mau al-istima'. Hanya mendengar biasa, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sehingga apa yang dia dengar tidak masuk ke dalam hati. Kenapa kok tidak masuk ke dalam hati? Karena dia sendiri tidak mau memasukkannya ke dalam hati. Maka diumpamakan oleh Allah tuli dari mendengar yang baik-baik, buta dari melihat yang baik-baik. Kenapa tuh kok do bingung manusia itu nek secara fisik pendengarannya tiba-tiba diambil oleh Allah, penglihatannya diambil oleh Allah, kok pada bingung kenapa? Kebanyakan manusia begitu, termasuk kita ini. Tetapi kalau mata hati yang di dalam dada dikunci mati oleh Allah, banyak yang tidak bingung. Manusia bingung awalnya melihat jadi tidak melihat, sedih, grantes dan lain sebagainya. Kenapa? Karena takut tidak bisa melihat dunia lagi. Tapi kalau mata hatinya dikunci rapat oleh Allah, banyak yang tidak sedih, banyak yang tidak bingung. Padahal yang penting itu mata hati yang ada di dalam dada, bukan mata yang ada di kepala. Apa gunanya mata di kepala bisa melihat, tapi mata di dalam dada buta? Fungsi mata di kepala meski melihat, tapi mata di dalam dada kok buta, sudah celaka dunia dan akhirat. Ketetapan itu dari Allah. Coba diingat lagi itu ayatnya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mari Al-Hajj ayat 22. Surat ayat 46 ya. Surat ke-22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Bani Israel itu buta hatinya, meski matanya melihat.
Mata di kepala meski melihat tapi hatinya buta. Nah, kalau mata hati itu sudah buta, otomatis telinganya akan pekak, pendengarannya akan pekak. Tuli. Tuli dari apa? Dari kebenaran. Bukan tuli secara fisik. Banyak kalau saudara-saudara kita qadarullah yang diuji oleh Allah tunarungu, tapi mata hatinya bisa tajam melihat kebenaran, tetap beriman dan takwa kepada Allah. Tapi banyak pula telinganya ini bisa mendengar dengan jelas, tapi mata hatinya buta sehingga tidak mau taat kepada Allah. Isine mung maksiat terus, isine mung dolim terus. Pilih mana Bapak Ibu? Buta mata di kepala atau buta mata hati? Pilih nomor 1 atau nomor 2? Apa nomor 2? Buta mata di kepala, tapi mata hatinya tajam melihat kebenaran, mengikuti kebenaran, atau mata di kepala tajam melihat tapi mata hatinya buta. Pilih nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Pilih nomor 3. Mata di kepala tajam melihat, mata hati lebih tajam lagi melihat kebenaran. Jangan seperti Bani Israel. Kenapa toh? Kok mereka sampai buta dari kebenaran, sampai tuli dari mendengar kebenaran, seruan para nabi, seruan rasul ditolak mentah-mentah, padahal mereka melihat bukti yang terang benderang bahwa nabi tersebut betul-betul Allah yang mengutus. Bukti kenabian sudah sangat jelas, bukti kerasulan sudah sangat jelas. Tapi kenapa mereka tolak? Karena sudah berlalu masa yang panjang, tidak lagi mengikuti kitab suci yang dahulu Allah turunkan. Al-Hadid ayat 16. Allah berpesan pada orang-orang yang beriman, jangan berkeadaan seperti orang-orang ahli kitab sebelum umatnya Rasulullah, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jangan berkeadaan seperti mereka. Setelah berlalu masa yang panjang jauh dari kitab sucinya, bahkan kitab sucinya dirubah-rubah sendiri, maka hatinya menjadi keras. Kalau hati sudah keras, hasil akhirnya jadi orang yang fasik. Kalau kita jauh dari Al-Quran, tidak dekat dengan Al-Quran, tidak tadabbur Quran, tidak ngaji Quran, maka hati kita juga akan menjadi keras. Kalau sudah keras hati, akan jadi orang fasik kita. Na'udzubillah. Seseorang itu fasik atau tidak, itu tergantung sedekat apa dia dengan Al-Quran, setunduk apa dia dengan Al-Quran, sekhusyuk apa hatinya terhadap Al-Quran. Kalau dia tidak tunduk pada Al-Quran, tidak taat pada Al-Quran, mengingkari Al-Quran, berbuat menyelisihi petunjuk Al-Quran, maka hatinya akan keras. Hati keras itu sebabnya dipicu karena dosa. Orang yang terus berbuat dosa, hatinya menjadi keras. Pada akhirnya buta mata hatinya. Itu bentuk kasih sayang Allah pada hambanya yang beriman, umat Rasulullah, diingatkan terus oleh Allah. Termasuk di Al-Hadid ayat 16 itu. Coba dibaca itu. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Kalau ditanya Bapak Ibu, kira-kira kita ini sudah ngaku beriman kepada Allah atau belum? Kalau ditanya, sudah, tetapi sudah khusyuk belum hati kita? Tunduk patuh total belum kepada Allah dan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran? Sudah ngaku iman, alhamdulillah sudah. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Sudah khusyuk belum hati kita kepada Allah? Sudah khusyuk belum hati kita di hadapan Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran atau belum? Sudah khusyuk belum hati kita mengikuti seruan Rasulullah? Ini semua sindiran dari Allah, halus tapi dalam sekali maknanya. Kalau kita baca ayat ini dengan mata hati Bapak Ibu, tidak hanya dengan lisan, tidak hanya dengan mata di kepala, tapi kita membaca ayat ini menyertakan mata hati kita, bergetar insya Allah hati kita. Betapa Allah itu maha kasih sayang. Allah mengingatkan kita, mengingatkan orang-orang yang telah ngaku beriman kepada Allah untuk khusyuk hatinya. Khusyuk itu tunduk, taat, tunduk pada Allah, tunduk pada Al-Quran, tunduk pada seruan Rasulullah. Karena al-haq, kebenaran yang turun kepada kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hak itu ya Quran dan Sunnah, itu hak. Kalau bicara tentang hak, tidak boleh keluar dari Quran, tidak boleh keluar dari Sunnah. Tidak cukup hanya ngaku iman. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Buktikan pengakuan imannya dengan cara apa? Antakhsha'a qulubuhum, khusyuk hatinya. Khusyuk terhadap apa? Lidzikrillah, mengingat Allah. Mengingat Allah itu berarti tunduk patuh pada semua aturan Allah, menjauhi semua larangan Allah. Itu khusyuk hati. Selain itu khusyuk terhadap apa yang telah Allah turunkan berupa al-haqq, kebenaran, yaitu Quran dan Sunnah itu. Kalau hati kita belum khusyuk, belum tunduk patuh, belum menjadikan Quran di depan kita sebagai pedoman hidup, pengakuan iman kita dalam masalah besar di hadapan Allah. Na'udzubillah. Nah, kita baca ayat ini. Belumkah tiba saatnya? Kalau detik ini kita membaca ayat itu dengan mata hati, kok kebetulan ada ucapan, perbuatan, sikap kita yang masih jauh dari petunjuk Allah dan tuntunan Rasulnya, jauh dari Quran dan Sunnah, harusnya segera berubah, segera berbenah, berhenti dari perbuatan, ucapan, sikap yang keluar dari Quran dan Sunnah.
Karena belumkah datang waktunya, belumkah tiba waktunya. Kalau saat kita baca ternyata masih banyak kemaksiatan yang kita lakukan, kok kita tidak ada niatan untuk berhenti total dari kemaksiatan itu, terus waktunya kapan? Mau berhenti kapan? Mau ingat Allah kapan? Mau menjadikan Quran sebagai pedoman hidup kapan? Mau menjadikan Rasulullah sebagai suri toladannya kapan? Puluhan tahun Allah sudah berikan kita usia. Apakah tidak cukup waktu puluhan tahun yang telah Allah berikan untuk kita mengingat Allah, untuk kita tunduk pada Quran, untuk mengikuti Rasulullah? Kalau puluhan tahun belum cukup, butuh berapa tahun lagi? Ada yang sudah 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, puluhan tahun. Allah sudah berikan kita kesempatan waktu, potensi waktu untuk kita khusyuk tunduk kepada Allah. Kalau puluhan tahun ini belum cukup, misalkan ya, kita sudah 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun, belum cukup, butuh waktu berapa tahun lagi harus Allah berikan pada kita untuk kita bisa khusyuk hati kita kepada Allah? Butuh berapa tahun lagi? Ya kalau Allah masih beri sampai tahun depan. Kalau Allah sudah tidak berikan, waktu kita hanya sampai hari ini, maka kalau kita baca detik ini kok tidak berubah, apa iya waktu kita akan sampai sore hari nanti? Apa iya waktu kita akan sampai siang hari nanti? Jangan-jangan waktu kita tinggal 1 jam ke depan. Maka ini cara membaca Quran itu harus dengan mata hati. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Oh, ternyata penglihatan saya masih penuh dengan kemaksiatan, pendengaran saya masih penuh dengan kemaksiatan, lisan saya juga begitu, tangan saya, kaki saya, semuanya ucapan, tindakan, perbuatan masih penuh dengan dosa. Kalau tidak sekarang tobat, kapan lagi? Alam yakni, kapan lagi? Sudah tidak punya waktu. Jangan seperti orang-orang ahli kitab sebelum umat Rasulullah, yaitu Yahudi Nasrani. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Mereka telah diberi kitab oleh Allah, telah diberi kitab suci oleh Allah, turun dari Allah, tetapi mereka campakkan kitab suci tersebut, hidupnya menjadi budak hawa nafsunya, tidak mau tunduk pada kitab suci yang Allah turunkan. Bahkan kitab suci dari Allah dirubah-rubah sendiri dengan tangan-tangannya yang tidak cocok dengan kesehariannya, dengan hawa nafsunya, dirubah. Berlalu masa yang sangat panjang dari kitab suci yang Allah turunkan, tidak peduli dengan kitab suci dari Allah, tidak ikut petunjuk kitab suci yang Allah turunkan, maka hatinya menjadi keras. Bagaimana tidak keras? Wong hidup jadi budak hawa nafsu kok. Sedang nafsu itu kan kita tahu la ammaratum bisu. Yang namanya nafsul ammarah itu pasti mengajak kepada dosa, kemaksiatan, dan cocok dengan dosa, cocok dengan kemaksiatan.
Kalau itu terus-terusan tidak bertobat, ya sudah, hatinya keras. Kalau keras menjadi fasik. Fasik itu orang yang banyak berbuat kemaksiatan, tahu itu kemaksiatan tapi tidak mau bertobat. Fasik itu. Sama kita umat Islam. Kalau jauh dari Al-Quran, membangkang di hadapan Quran, tidak peduli dengan seruan Al-Quran, hidup menyelisih Al-Quran. Al-Quran perintahkan berkata jujur, kita malah berkata bohong. Al-Quran perintahkan tegakkan keadilan, kita malah menegakkan kedzaliman. Al-Quran perintahkan tegakkan kebenaran, kita malah menegakkan kebatilan. Selalu membelakangi petunjuk Al-Quran, maka akan jadi fasik. Na'udzubillah. Orang yang hatinya keras itu, jangankan seruan Nabi yang membawa risalah ilahiyah, itu petunjuk Allah sekalipun akan dia tolak. Apalagi hanya sebatas sunnah Rasulullah, pasti akan ditolak. Kalamullah saja, Quran ditolak, apalagi sunnah Rasulullah, pasti akan ditolak. Sehingga risalah ilahiyah yang dibawa oleh Nabi, oleh Rasul, akan ditolak oleh orang-orang yang hatinya keras, tertutup mata hatinya. Nah sekarang tanyakan nurani kita masing-masing. Apakah hati kita ini sudah terkunci rapat sehingga tidak khusyuk kepada Allah, tidak khusyuk, tidak tunduk pada kebenaran yang Allah turunkan, tidak khusyuk pada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, atau hati kita sudah khusyuk? Kalau ternyata masih banyak dosa, hati-hati. Itu jangan-jangan hati sudah terkunci rapat. Allah tidak akan buka kembali hati yang sudah terkunci rapat, kecuali kita berusaha membuka hati yang terkunci rapat. Cara membuka hati yang terkunci rapat, berhenti total dari kemaksiatan, mohon ampun kepada Allah, beramal soleh sebaik dan sebanyak mungkin. Lah itulah kelakuan Bani Israel itu seperti itu. Tidak suka dengan kebenaran. Sekalipun kebenaran itu yang membawa para nabi, para rasul, mereka tolak. Bahkan di antara nabi ada yang mereka bunuh. Ya mudah-mudahan hati kita ini dijadikan oleh Allah khusyuk betul mengingat Allah, khusyuk betul menjadikan Quran di depan sebagai pedoman hidup sampai mati, khusyuk betul menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan dalam hidup yang hanya sekali ini. Ya, pertanyaan pertama akan kita jawab ahad depan nanti ya. Terus ada lagi?